video ini cocok untuk kamu yang mau belajar bahasa Arab dari dasar. Sebelumnya, dukung perkembangan channel Anibas Official dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan share video-video yang menurut kamu bermanfaat agar kemanfaatan itu tidak berhenti sampai kamu aja. Terima kasih. Yuk ke videonya. Kita berkomunikasi dan saling tukar informasi menggunakan sebuah alat yang disebut dengan bahasa. Nah, bahasa ini adalah bahasa yang dipahami oleh suatu komunitas tersebut. Contohnya, ketika aku membuat video ini, aku menggunakan bahasa Indonesia yang dipahami oleh bangsa Indonesia, sehingga kamu dapat memahami apa yang aku ucapkan. Lalu, apa bedanya bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa-bahasa Indonesia dengan bahasa yang lainnya? Entah itu bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa daerah-daerah tertentu, Sunda, Jawa, dan sebagainya. Apa bedanya? Nah, jadi ada perbedaan yang sangat jelas. Kalau misalkan kamu dengar itu asing, oh kayaknya ini bahasanya beda nih, bahasa apa nih? Nah, itu jelas nih. Apa itu? Kamu tahu? Ya, jawabannya adalah kosakata. Kosakata yang digunakan sangat berbeda. Contohnya, kalau di bahasa Indonesia itu aku, di bahasa Arab itu ana, di bahasa Sunda mungkin abdi, di bahasa Jawa kulo, dan di bahasa Inggris I am, tapi memiliki makna yang sama. Apa maknanya? Aku, ya kan? Sangat simpel kan? Jadi perbedaan yang sangat jelas itu adalah dari kosakatanya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan merasa kesulitan, merasa sulit untuk mempelajari bahasa yang baru. Karena pada dasarnya perbedaan itu cuma di kosakatanya aja. Selain gramatikal bahasanya tentu ya. Ya, jadi kita berpikir dengan mudah aja supaya kita belajar bahasa baru itu dengan rasa aku pasti bisa kayak gitu. Jadi teman-teman harus percaya diri, pasti bisa belajar bahasa yang baru. Begitu juga dengan bahasa yang akan kita pelajari saat ini, yaitu bahasa Arab. Lalu apakah bahasa Arab itu penting? Gimana ya? Menurutku bahasa Arab itu penting atau tidaknya relatif tergantung pribadi masing-masing orangnya. Oke. Contohnya, kalau misalkan bagi orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang Inggris, mungkin bahasa Arab tidak begitu penting atau bahkan tidak penting sama sekali, karena mereka tidak menggunakan bahasa Arab, karena mereka sehari-hari menggunakan bahasa Inggris gitu. Lalu apakah bagi orang Indonesia penting atau tidak? Ya tergantung. Khususnya, nah ini akan penting khususnya bagi seorang muslim di seluruh dunia, dimanapun, bahasa Arab akan menjadi bahasa yang penting untuk dipelajari dan dipahami. Mengapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW menggunakan bahasa Arab yang dipahami oleh bangsa Arab gitu. Nah, kemudian kita sebagai muslim tentu kita perlu memahami dan mempelajari bahasa Arab ini, karena mau bagaimanapun juga kita mempelajari keislaman itu langsung dari sumbernya, yaitu dari Al-Quran dan Rasulullah SAW. Karena Al-Quran berbahasa Arab, Rasulullah SAW berbicara menggunakan bahasa Arab, maka kita juga perlu mempelajari dan memahami bahasa Arab. Maka bahasa Arab menjadi penting teman-teman untuk kita umat muslim khususnya. Nah, referensi kitab yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah fi Mabadi'il Ulumil Arabiyyah yang ditulis oleh Ibnu Ajurum. Nah, Ibnu Ajurum ini punya nama lengkap teman-teman. Jadi Ibnu Ajurum itu hanya sebutan, panggilan aja, karena kitab ini sebenarnya lebih populer di Indonesia khususnya itu dengan nama Matan Al-Jurumiyah. Makanya penulisnya disebut Ibnu Ajurum. Sedangkan Ibnu Ajurum punya nama sebenarnya, namanya adalah Abi Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji. Nah, jadi beliau ini adalah ulama besar yang berasal dari kabilah Sinhajah itu di Maroko
yang lahir pada tahun 672 Hijriah dan wafat pada tahun 723 Hijriah. Seperti itu. Sedikit tentang Ibnu Ajurum, seorang penulis kitab Al-Jurumiyah ini, ada kisah unik. Ya wallahu alam. Jadi dikisahkan dari kitab kitab syarah. Ya, jadi dikisahkan dari kitab syarah Hasyiyah Al-Hamidi ala Syarah Al-Kafrawi gitu ya. Itu juga kitab itu membahas tentang syarahnya matan Al-Jurumiyah. Jadi kitab Al-Jurumiyah ini dijabari lagi seperti itu teman-teman. Jadi ada cerita di dalam kitab itu bahwasanya ketika Ibnu Ajurum menuliskan dan jadi ada cerita ketika Ibnu Ajurum menyelesaikan kitabnya Al-Jurumiyah ini, kemudian beliau datang ke pinggir laut gitu ya, ke pantai, kemudian melemparkan kitabnya ke laut, dilemparin. Nah, kemudian Ibnu Ajurum berdoa kepada Allah, "Wahai Allah, jika aku ikhlas menulis ini karena mencari ridhomu, maka ia tidak akan basah." Dan kitab tersebut kembali ke pantai dengan keadaan kering, tidak basah. Itu Masya Allah ya. Itu kisah menarik, kisah unik. Maka betapa cintanya seorang Ibnu Ajurum terhadap ilmu pengetahuan dan keikhlasannya membagikan ilmu tersebut kepada kita semua. Maka dari itu, ayo teman-teman, mari kita doakan, berikan Al-Fatihah kepada Ibnu Ajurum sebagai doa dan terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita hingga hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita juga meminta keridoannya supaya kita belajar dengan mudah. Mengenai kitab yang akan kita kaji ini adalah sebenarnya kitab tentang ilmu nahwu, teman-teman. Ilmu nahwu ini adalah ilmu tentang tata bahasa, gramatikal bahasa Arab. Nah, kitab ini diajarkan pada anak-anak sekolah dasar di Maroko. Dan kitab ini sangat populer di kalangan santri ataupun pondok pesantren di seluruh Indonesia karena kitab ini sangat mudah untuk dipahami. Kenapa kitab ini mudah dipahami? Karena memang penulisannya itu simple, padat, jelas, singkat, tapi ilmu yang didapatkan sangat luar biasa besar, teman-teman, sehingga manfaatnya bisa kita rasakan sampai hari ini seperti itu. Pada season pertama Ayo Belajar Bahasa Arab kali ini, kita akan belajar dan memahami beberapa materi atau subbab mengenai pembahasan berikut. Yang pertama adalah pembahasan tentang kalam, kedua tentang isim, ketiga tentang fi'il, dan yang terakhir tentang huruf. Sebelum memulai pembelajaran kita bersama, yuk dukung perkembangan channel Anibas Official dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan juga share video-video yang menurut kamu bermanfaat agar kemanfaatan itu tidak cuma berhenti sampai kamu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya mengenai pembahasan pertama tentang kalam. Aku Iya Abdul Rahman mengundurkan diri. Ila liqa.